Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak IGD Agus Pertama Yudantara, SEMSA selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak Ibu Putu Julianto, SEMSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Uang Saku, Kemajuan Teknologi, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Menabung pada Generasi Z. Nah, sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kadek Derisa Windari Wisna dengan NIM 181705184. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Baik, langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti menulis proposal ini dilatar belakangi dari kemajuan teknologi informasi ini berkembang begitu pesat, yang dimana perkembangan teknologi ini berdampak pada generasi zaman sekarang, yaitu generasi Z. Yang dimana generasi Z ini masuk pada generasi internet. Pengaruhnya terdapat pada pola pikir, pola kebiasaan yang semakin kompleks dan modern. Berbeda dengan zaman dahulu, yang dimana zaman dahulu itu lebih tradisional. Namun, zaman sekarang ini, anak muda lebih menyukai sesuatu yang berbau teknologi, seperti game online, seperti berbelanja online, sosmed, dan lain sebagainya. Hal yang paling utama pada generasi Z ini adalah pola pikir, gaya hidup, dan kebiasaan yang cenderung lebih boros dan konsumtif. Dengan gaya hidup demikian, ini berefek pada kebutuhan dan keinginan mereka. Sehingga kesadaran untuk menabung pada generasi Z ini masih dikatakan rendah. Maka, dengan tingkat literasi rendah, cenderung tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan uang yang dimilikinya. Dari data survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau yang disebut dengan SNLIK tahun 2019 mengatakan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Bali, yaitu 38,6%. Sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 92,91%. Data tersebut mengatakan kesenjangan antara tingkat literasi dengan tingkat inklusi keuangan mencerminkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan. Selanjutnya, pendapat dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan masyarakat Indonesia semakin konsumtif dan mulai meninggalkan kebiasaan menabung. Maka dari itu, fenomena yang diambil dari fenomena peneliti mengambil yaitu dengan adanya kemajuan teknologi membuat gaya hidup generasi Z semakin konsumtif sehingga perilaku menabung generasi Z masih rendah. Hal ini sejalan dengan kata Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia semakin konsumtif dan mulai meninggalkan kebiasaan menabung. Maka judul yang saya ambil adalah Pengaruh Literasi Keuangan, Uang Saku, Kemajuan Teknologi, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Menabung pada Generasi Z. Sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z? Yang kedua, apakah uang saku berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z? Yang ketiga, apakah kemajuan teknologi berpengaruh pada perilaku menabung pada generasi Z? Dan yang keempat, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z? Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk menganalisis literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Yang kedua, untuk menganalisis uang saku berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Yang ketiga,
Untuk menganalisis kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Dan yang keempat, untuk menganalisis gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Adapun manfaat penelitian terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini yaitu untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh literasi keuangan, uang saku, kemajuan teknologi, dan gaya hidup terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Kemudian diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan dapat diimplementasikan dan menambah pemahaman mengenai perilaku, khususnya pada perilaku menabung. Selanjutnya, pada manfaat praktis di sini bagi penulis, sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian serta menambah wawasan peneliti. Kemudian bagi mahasiswa, peneliti ini menjadi acuan untuk mahasiswa yang memiliki tabungan. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan informasi dan referensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku menabung. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini, yaitu agar peneliti lebih terarah, terfokuskan, dan menghindar pembahasan yang lebih luas, maka peneliti perlu membatasi sehingga batasan masalah yang akan dilakukan yaitu terfokus pada pengaruh literasi keuangan, uang saku, kemajuan teknologi, dan gaya hidup terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kajian teori. Pada kajian teori ini dilandasi pada landasan teori. Landasan teori pada penelitian ini yaitu teori pilihan konsumen, di mana teori ini menjelaskan bagaimana individu mengambil keputusan terhadap pendapatan yang dimilikinya, apakah untuk ditabung ataukah untuk dibelanjakan sebagai konsumsi untuk pada saat ini. Dan landasan teori yang kedua yaitu teori perilaku beralasan atau teori reason before, yang dimana menurut E.L. tahun 2018 mengatakan bahwa secara sederhana teori perilaku beralasan ini menyatakan individu akan melakukan suatu tindakan atau perilaku apabila ia memandang perbuatan ia positif dan bila individu tersebut percaya bahwa orang lain ingin agar individu tersebut melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, landasan teori yaitu menggunakan teori perilaku terencana, yang dimana teori perilaku terencana ini terdiri dari berbagai variabel yaitu latar belakang. Nah, latar belakang di sini maksudnya adalah seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial, ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian, dan pengetahuan mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap suatu hal. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan perilaku, yaitu hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan normatif yang berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan yang secara tegas dikemukakan oleh Levin dalam Veil Theory. Kemudian yang keempat itu ada norma subjektif, ialah sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya. Dan yang terakhir yaitu keyakinan bahwa suatu perilaku dapat dilaksana dan diperoleh dari berbagai hal. Pertama adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain. Kemudian yang keempat, landasan teori yang digunakan adalah teori perilaku keuangan, yang dimana teori ini menjelaskan mengenai bagaimana cara seseorang mengelola keuangan dengan baik atau yang biasa disebut dengan alat atau aplikasi keuangan.
Selanjutnya, landasan teori yang terakhir yaitu menggunakan teori acceptance model atau yang disebut dengan TAM. TAM di sini ialah teori yang penggunaan teknologi internet, yang dimana teori ini itu menjelaskan perilaku seseorang melalui niat mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kajian teori per variabel. Yang dimana teori yang pertama yaitu perilaku menabung. Perilaku menabung ini menggunakan teori menurut John Dewey yang mengatakan bahwa perilaku kita tidak sekedar muncul berdasarkan pengalaman masa lampau, tetapi juga secara terus-menerus berubah atau diubah oleh lingkungan atau yang disebut dengan situasi kita. Dan pendapat lain dari Yazid pada tahun 2016 mengatakan saving merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga di masa depan. Tujuan dari menabung, selain untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari, menabung merupakan cara untuk menghadapi terjadinya resiko akibat musibah atau sesuatu hal yang tak terduga. Selanjutnya, kajian teori dari literasi keuangan, yang dimana literasi keuangan merupakan pemahaman seseorang mengenai pengelolaan keuangan mereka. Sejalan dengan pendapat Susdiani yang mengatakan bahwa literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan keuangan dan pemahaman untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya, kajian teori uang saku, yang dimana uang saku ini merupakan pendapatan yang diperoleh anak dari orang tuanya, yang dimana uang saku ini dapat mempengaruhi bagaimana konsumsi seseorang. Selanjutnya yaitu pengertian dari kemajuan teknologi, yang di sini artinya teknologi merupakan simbol kemajuan, yang dimana siapa saja yang mampu mengakses teknologi maka ia akan mengalami sedikit atau banyak kemajuan ke arah entah dalam bentuk apapun itu. Kemudian pengertian dari gaya hidup. Gaya hidup di sini adalah pola hidup seseorang individu di dunia yang dinyatakan melalui aktivitas, minat, dan opininya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah pengertian dari generasi Z. Generasi menurut Smith pada tahun 2000 mengatakan bahwa generasi merupakan sekelompok individu yang mengidentifikasi kelompok berdasarkan pada tahun lahir, usia, lokasi, dan peristiwa dalam kehidupan kelompok individu yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan. Nah, pada generasi Z ini masuk pada kategori generasi yang memiliki kelahiran pada tahun 2001 sampai dengan 2012. Selanjutnya, di sini ada kerangka pemikiran, yang dimana kerangka pemikiran ini terdiri dari variabel X1, X2, X3, X4, dan Y. Nah, X1 terdiri dari literasi keuangan, X2 yaitu uang saku, X3 yaitu kemajuan teknologi, dan X4 yaitu gaya hidup. Ini apakah berpengaruh terhadap perilaku menabung sehingga akan menimbulkan hipotesis. Hipotesis yaitu H1 mengatakan bahwa diduga literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. H2 mengatakan bahwa diduga uang saku berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Kemudian H3 mengatakan bahwa kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Dan H4 mengatakan bahwa diduga gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Masuk pada bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdapat jenis penelitian, sehingga peneliti mengambil jenis penelitian kuantitatif, yang dimana kuantitatif ini yaitu mengolah data menggunakan kuesioner. Tujuannya untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
Selanjutnya, peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang berlokasi di Jalan Udayana nomor 11 Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pun definisi operasional dan pengukuran variabel. Ini terdiri dari literasi keuangan, memiliki indikator pengetahuan umum, keuangan pribadi, pengetahuan investasi, dan pengetahuan tabungan dan utang. Masuk pada skala ordinal. Yang kedua, uang saku. Indikatornya pendapatan, pola konsumsi, skala ordinal. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Indikatornya kemudahan dan kenyamanan, masuk skala ordinal. Yang keempat, gaya hidup. Indikatornya kegiatan, minat, dan opini, masuk pada skala ordinal. Dan yang terakhir, perilaku menabung. Ini merupakan indikatornya kebutuhan masa depan, keputusan menabung, dan tindakan penghematan mengontrol ke pengeluaran dengan skala ordinal. Ada pengumpulan data populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yaitu di program studi S1 Akuntansi yang dimana yang diambil adalah mahasiswa angkatan 2019 sampai dengan 2021 dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Adapun beberapa kriteria penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha pada program studi S1 Akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2021 yang masuk pada generasi Z. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang memiliki tabungan aktif, baik itu tabungan berupa wujud maupun tabungan di aplikasi market seperti Finansial, Blue. Pada metode analisis data, ini terdiri dari uji kualitas data, yang dimana uji kualitas data ini terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Kemudian pada uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, dan uji heteroscedasticitas. Dan yang terakhir, uji hipotesis linear berganda terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T atau yang disebut dengan parsial, dan terakhir koefisien determinasi atau yang disebut dengan R2. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan dari saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.